Ya. Kelima tadi Mas. Muter saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu komunitas ini. Ya, saya Perkenalan, Mbak. Perkenalan, saya Najia Jim, biasa di UGM dipanggil Jim. Saya dari program studi agama dan lintas budaya, Mas. Jadi belajar tentang sistem pengetahuan dan kepercayaan. Nah, cuma yang menjadi minat saya itu kaitannya antara nature and culture, gitu ya. Bagaimana alamnya itu berpengaruh terhadap peradaban di atasnya, termasuk praktek-praktek keagamaan, sistem pengetahuan, sistem hidupnya, gitu ya. Nah, lupa. Pertanyaan. Ini, tentang selamat. Nama orang Selamat dan selamatan, itu ya. Di Jawa itu kan kental gitu, selamat. Saya sedang berpikir tentang ada bukunya Franz Misuseno, Pak, yang bicara tentang the idea of a good life, Japanese worldview itu ujungnya adalah selamat, Pak. Jadi the idea of good life di Jawa itu selamat. Nah, kenapa selamat? Itu kan kemudian saya coba mengotak-atik gaduk yang ilmiah gitu ya, mencoba mencari justifikasinya. Ketika Clifford Care menulis Religion of Java dan membedakannya dengan ada yang Islam gitu ya, Islam ya, dia membedakan bahwa agama Jawa itu kan selamat, makanya terus banyak selamatan. Nah, saya berpikir kaitannya dengan geologi Java gitu ya. Ya mungkin karena geologinya yang terlalu banyak bencana sehingga idea of selamat itu yang muncul gitu loh. Apakah itu ini tesisnya ya, yang siapa tahu ada yang mau mensupport dengan berbasis data yang banyak sehingga menjadi kuat. Apakah itu gitu ya, sehingga idea selamat ya karena terlalu banyak bencana yang itu kaitannya dengan uncertainty, karena banyaknya ketidakpastian, orang sana nanti tiba-tiba mati karena ada kena bencana ini itu gitu ya. Jadi geologi, kemudian saya berpikir apakah peradaban Jawa itu peradaban yang dibentuk oleh geologinya, jadi geologis, peradaban yang geologis. Di tempat lain ini masih udah ada gaduh juga, ada peradaban yang ditentukan, yang dibentuk oleh padi misalnya, seperti yang terjadi di Jawa Barat di Gunung Halimun. Itu ada masyarakat adat yang boleh saya bilang peradabannya masih terkait padi, sementara di Jawa peradaban padinya itu kan sudah hilang, sudah bergeser oleh modernisasi dan islamisasi, sehingga sudah ya boleh dibilang sudah terhapus dan terkikis gitu ya. Padi sudah tidak dianggap sakral, sehingga kan dia sudah tempatnya di dalam rumah Jawa itu sudah hilang. Sementara di Pangdaringan di Jawa Barat itu masih ada, dan rumahnya disusun karena menghormati Dewi Sri misalnya begitu, Mas. Nah, tapi apa yang masih tertahan di Jawa adalah sumbu filosofi itu kan, karena Merapi sangat aktif. Sehingga dia masih sangat, hey, saya masih ada dan eksis. Kalau kamu tidak berbaik-baik, bisa saja kamu mati kena semburan erupsi gitu ya. Atau yang pertanyaannya ya lebih ke situ. Dan kemudian ya mungkin ini tesis yang lain lagi adalah ini yang membedakan antara praktek Hindu di Indonesia dan di tempat lain, praktek Islam di Indonesia dan di tempat lain, atau dan sebaliknya. Pertanyaan lain lagi adalah terkait air tadi, apakah subak itu pernah ada di Jawa? Subak, sistem pembagian air yang ada di Bali untuk mengairi sawah itu, apakah itu juga pernah ada di Jawa? Itu mungkin. Terima kasih. Ini ke geologi, ke arkeo yang jawab. Ini ke semua kan. Ke semua termasuk Mas Cuk yang antropologis tadi yang akan jawab Mas Cuk. Bagus, ketar-ketir. Oke. Kalau saya masalah berkaitan dengan peradaban dan sebagainya itu kan ada satu peneliti yang namanya Collingwood ya, sejarawan sebenarnya dia. Dia lebih ada tesisnya yang mengatakan hipotesis dia challenge and response and challenge.
semakin banyak challenge itu responnya semakin tinggi. Oke, dia terapkan di beberapa contoh peradaban di dunia itu. Dan peradaban misalnya Mesopotamia itu bukan wilayah subur, Pak. Itu wilayah semi kering. Tapi justru dia tumbuhnya peradaban dunia yang paling awal justru dari situ. Karena ada challenge yang terus menerus, yang kemudian direspon dengan cukup baik. Umpan balik positif, sehingga dia semakin maju. Oke, itu mungkin yang peradaban. Kalau yang subak, penelitian saya di Jawa Timur pun tidak memperlihatkan adanya subak. Oke, jadi ada perbedaan cukup signifikan antara water management di Jawa dan di Bali. Ya, subak di Bali itu muncul abad 9 sudah, Pak. Ya, 9-10 itu sudah ada berita di prasasti. Di Jawa tidak. Oke, mungkin berkaitan dugaan saya sementara topografi yang sangat berbeda antara Jawa dan Bali, terutama masalah sungai-sungainya ya. Kalau di Bali harus, kan mereka punya namanya pengaturan ada apa water temple gitu ya, apa candi-candi atau bangunan-bangunan suci di beberapa dalam satu alur sungai itu ada beberapa tempat di titik-titik itulah ada pengolahannya apa water managementnya ya, bagaimana disalurkan, kapan di gitu-gitu. Kalau di Jawa tidak ada. Oke. Terima kasih. Wartono, monggo. Untuk ya ini sebenarnya agak di luar kemampuan saya, apakah selamatan itu terkait dengan bencana geologi dan sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia pada umumnya ya, dan terutama Jawa ini, di mana bangsa Indonesia lebih banyak terkumpul itu kan di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa ini secara geologis itu merupakan gudang bencana. Apapun ada, dalam bentuk apapun, mulai gempa, gunung api, tsunami, banjir, angin, puting beliung dan sebagainya. Jadi di mana komunitasnya besar dan sering terjadi bencana, maka kemungkinan korbannya juga paling besar. Saya kira kita tidak pernah menjumpai gejala seperti itu dengan korban banyak, misalnya di pedalaman Kalimantan atau Papua dan sebagainya. Tapi di Jawa ini boleh dikatakan di setiap sudut itu banyak orang, sehingga kalau ada bencana kecil saja barangkali korbannya banyak. Nah, barangkali ya, saya tidak mengklaim bahwa ini adalah sumber. Saya nanti akan tanya pada cucu saya yang di antropologi. Jadi memang orang akan sangat tersentuh itu kalau melihat korban banyak. Kalau korbannya 1-2 barangkali ya ada acara, tapi tidak ada upacaranya, itu nggak ada. Tapi karena korban itu banyak ya, seperti yang saya lihat di YouTube, di gejala amblesan yang di Bumiayu kemarin itu ya, itu gejala geologis itu memang, dan itu menyangkut beberapa kampung. Nah, memang ada satu kondisi bahwa korban itu istilahnya kalau orang Inggris atau orang Amerika mengatakan awesome gitu. Jadi sangat sangat menyentuh hati. Nah, hati yang tersentuh akan berusaha untuk mencoba membujuk supaya itu tidak terulang lagi atau bagaimana ya, barangkali ya, ini barangkali mungkin. Tapi yang jelas, civilization is geologic consent, subject to change without notice. Jadi kebudayaan itu memang terkait dengan kondisi geologi.
tapi bisa berubah tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba amblong, tiba-tiba banjir, tiba-tiba longsor, tiba-tiba. Nah itu saya kira memang itu benar. Jadi ya mudah-mudahan jawaban saya ini tidak ngawur. Terima kasih. Matur nuwun. Oke, sebentar Mas. Mungkin saya mau memanggil teman yang bergerak di urusan sesaji, selamatan, Mas Hamno. Mungkin bisa menjawab sedikit ya tentang apa itu selamatan, apa itu sesaji dari teman-teman yang memang concern dengan kajian-kajian terkait itu. Wapok kowe. Sini Mas. Ora apa-apa, dibawa juga nggak apa-apa. Cerita aja, Mas. Sedikit. Nek tadi moderator itu kan bisa ngeles ya. Orang yang jawab. Termenang. Ini kalau mic ya. Saya kan apa tadi nature culture transfer. Sekalian buat kenalan teman-teman ya. Matur nuwun Mas Cuk. Wah sakjane lagi ngrasake jenang parem. Tapi katanya enggak jenang, tapi parem. Baru kali ini saya makan kok ada makanan parem. Lagi konsentrasi itu kok dipanggil Mas Cuk. Nepangaken nami kula Hangno Hartono. Saya dari komunitas Taman Sesaji Nusantara. Kegiatan Taman Sesaji lebih kepada literasi dan edukasi tentang sesaji. Kegiatan-kegiatan rutinnya tiap 35 hari sekali kita mengadakan diskusi. Selalu menghadirkan praktisi dan akademisi. Kita sebetulnya melihat sesaji itu sebagai kekayaan kultural kita, tapi sayangnya sering diperlakukan tidak adil. Kami menyadari bahwa penolakan itu karena faktor ketidaktahuan. Makanya tugas kita itu memberitahu, bukan memusuhi. Di tempat komunitas Taman Sesaji, kita mendiskusikan tema-tema sesaji yang ada di dalam masyarakat. Dan kita juga punya tujuan, punya goal. Goalnya itu ingin membuat kebun raya sebagaimana kebun raya Bogor, tapi dengan aneka macam perlengkapan sesaji. Karena sesaji itu tidak hanya yang kita pahami hanya kembang poncowarno saja, tapi hampir seluruh tanaman itu bisa untuk sesaji. Ketika kita nguri-uri sesaji, otomatis nguri-uri ekologi. Semacam itu, dan itu goal yang akan kita tuju, dan kita sudah mempunyai beberapa tanah-tanah untuk prototipe itu. Yang kedua, ingin mengusulkan juga sesaji sebagai warisan tak benda dunia. Nah, itu sedang kita kaji, arahnya ke sana. Yang sifatnya teknis mungkin nanti ada yang lebih kompeten untuk menerangkan sesaji. Itu dari saya mungkin gitu Mas, yang sifatnya teknis nanti aja. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Hangno. Nggak menjawab nggak apa-apa ya. Yang penting saya sudah mengenalkan beliaunya. Oke Pak Pendeta, izin. Pendeta Kijing. Terima kasih waktunya. Nama saya Yohan. Saya juga suka belusukan gitu, beberapa sampai Jawa Timur. Tapi juga saya melihat bahwa di hasil belusukan saya beberapa sambil mengamati awalnya hidup Buddha, tapi sekarang sudah tambah penuh dengan makam-makam sepuh. Nah ini juga menarik buat saya karena ketika di situ ada
situs, maka di situ saya juga melihat ada pohon-pohon besar, nama dusun, lalu tanahnya juga berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Tentu juga temuan makamnya juga berbeda. Nah, selama ini yang saya temukan bahwa ketika ada situs hidup Buddha, makam yang paling tua pasti Demak. Maka ketika saya berusukan ada situs hidup Buddha, tapi saya belum menemukan makam dengan gaya Demak, saya tetap akan mencari yang Demak, karena selama ini saya menemukannya seperti itu, tidak jauh. Jadi tidak jauh dari saya, situsnya di titik sini, maka jarak sekian kilo, biasanya 1 kilo, 1,5 kilo, pasti ada makam Tangguh Demak. Nah, ini menjadi menarik. Beberapa saat yang terakhir saya menemukan di dekat situs Patirtan Kunden Tegalioso ini, saya belum menemukan makam dengan gaya Demak. Tapi terakhir saya akhirnya menemukan, dan jaraknya tidak jauh, hanya sekitar kurang lebih dari 1 kilo itu ketemu. Nah, menu makam ini ditambahkan atau diusulkan oleh Pak Dijuk untuk nek kowe sinau Buddha nambah menu makam, karena itu akan sangat menarik. Nah, dan itu memang tidak bohong, tidak tanpa dasar, ternyata memang menarik. Dan ini kesinambungan seninya, kesinambungan seni dari era hidup Buddha lalu diteruskan kembali di masa Islam, itu disematkan di makam-makam sepuh. Nah, cuma memang sayangnya simbol-simbol yang ada pada makam itu belum dibakukan. Dan tapi asiknya juga memang jangan dibakukan. Jadi banyak makna yang akan muncul, makna-makna baru. Jadi tidak hanya kalau Nyun Sewu, kalau Yoni artinya ini, tapi kalau masih lepas, masih banyak memunculkan mungkin makna-makna yang baru. Demikian. Untuk pertanyaannya, di rumah saya ada sekitar, dikelilingi sekitar 9 sampai 10 sumber mata air. Yang menjadi pertanyaan hanya beberapa yang dijadikan patirtaan, tidak sampai separuh. Nah, ini mungkin ada alasan tertentu, Pak Cahyono mungkin yang mendasarinya demikian. Nah, salah satunya yang dipakai kungkum Pak Juk itu mungkin untuk menambah kesaktian dan transferannya makin tebal, didaren. Tapi dekat saya ada beberapa, cuma memang tidak banyak. Demikian, matur nuwun. Ya, langsung Pak Yuan, makasih insight yang di depan tadi ya. Nah, ada banyak informasi yang mungkin sangat berguna bagi kita juga. Masalah ada makam Demak yang selalu dekat dengan situs-situs itu menarik begitu ya. Ada sesuatu yang misterius memang. Oke, jadi mungkin ada, kalau Pak Cuk tadi ada kesinambungan begitu ya, bahwa itu tempat keramat begitu yang kemudian pada periode budaya yang kemudian masih dianggap keramat, dan itu tempat yang lebih pantas untuk menjadi sebuah makam. Ya, saya kira itu. Tapi itu informasinya. Terima kasih sekali. Untuk masalah mata air, ya saya perlu melihat ya begitu. Biasanya yang dipakai itu yang bisa mata air yang mengalirnya itu rutin, terus menerus panjang tahun begitu ya. Ada beberapa mata air yang kalau musim kemarau dia debitnya menjadi rendah, dan biasanya itu menjadi perhatian utama gitu ya. Dan
partitaan itu apakah konsep partitaan di Jawa kuno atau sekarang? Saya kira itu sekarang ya, wong Pak Cuk barang kungkup nang kono lah. Berarti masa kini. Oh. Batuannya masih ada. Oke, iya. Cuma sudah beberapa karena mungkin pertimbangan tertentu diangkat naik. Oh, iya. Yang paling dasar masih Iya. Jadi kalau di konsep dulu itu ada tempat untuk mensucikan ya, terutama mensucikan diri sebelum mereka beribadah. Ya. Banyak di Jawa Timur itu ada beberapa tahun lalu atau awal tahun ini saya ke Penanggungan itu juga ada banyak pertitaan. Itu dan di bawah itu biasanya. Karena itu untuk persiapan untuk mereka berpindah ke atas. Oke. Demikian. Ya, saya beberapa kali berusukan dengan Pak Pendeta ini dapat hidayah gitu ya, sehingga kesimpulan berbeda. Dulu kalau saya berusukan itu selalu yakin kalau ada mie ayam itu mesti dekat situs gitu. Coba dicek ya, pasti kalau ada mie ayam itu dekat situs gitu. Tapi ternyata ini tadi ada makam Demak. Yang kelima Sunan Kerapiak.